Donald Trump menempatkan Brasil di pusat papan catur politik benua Amerika dengan membagikan pada dini hari Selasa 23 Juni 2026 sebuah artikel tentang kemajuannya di Amerika Latin dan tentang ujian besar berikutnya bagi pemerintahannya, yaitu pemilu Brasil. Teks tersebut membahas integritas sistem pemilu Brasil dan mempertanyakan apakah persaingan tersebut akan dianggap bebas dan adil oleh semua pihak. Publikasi tersebut tidak muncul sendirian. Itu datang pada saat yang sama ketika pihak kiri kehilangan pengaruh di wilayah tersebut. Setelah Trump memotong USAID, membekukan mesin pendanaan luar negeri, dan membongkar sebuah struktur yang selama bertahun-tahun dianggap oleh pihak kanan sebagai bahan bakar ideologis di luar perbatasan Amerika Serikat. Sejak saat itu, rangkaiannya terasa berat. Kanan menang di Ekuador, milih semakin kuat di Argentina, pihak kiri kehilangan kekuasaan di Bolivia, CAS mengalahkan pihak kiri. Namun pihak kiri menang di Honduras dan Kolombia juga beralih ke kanan. Sekarang perhatian tertuju pada Brasil. Sementara Lula berusaha mengatakan bahwa Trump tidak boleh membahas masalah itu, Flavio Bolsonaro bergerak di Washington untuk berbicara menentang tarif terhadap Brasil. Dan Guilherme Mendes mengakui kekhawatiran tentang rekening bank di Portugal karena ancaman dari Undang-Undang Magnitsky. Apa perasaan Anda ketika berbicara, bahkan Anda masih belum bisa melihat sampai hari ini kalau tidak salah ya? Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Ya, saya tidak berusaha mencari tahu. Tapi apa perasaanmu ketika mendengar, baiklah, akan ada Magnitsky, Amerika Serikat akan menekan dengan keras? Saya tahu, saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan. Jelas, saya punya rekening bukan di Amerika Serikat, tapi saya punya rekening pribadi di Portugal. Dan saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan tentang itu. Saya memutuskan untuk membiarkan uang yang saya miliki tetap di sana. Apa yang Trump lihat di Brasil? Mengapa pemilu Brasil menjadi ujian bagi seluruh benua? Bagaimana Brasilia akan bereaksi ketika Washington menempatkan kebebasan pemilu, tarif, dan sanksi di meja yang sama? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Donald Trump membagikan artikel tersebut melalui Truth Social, dan tindakan itu membuat situasi memanas karena teksnya tidak memperlakukan Brasil sebagai hal sepele. Analisis tersebut menampilkan Presiden Amerika Serikat sebagai sosok dengan kekuatan yang semakin besar di belahan bumi ini, dan menempatkan pemilu Brasil sebagai ujian penting untuk mengukur sejauh mana gelombang konservatif baru ini bisa berkembang. Jika Amerika Latin sedang berubah haluan, Brasil muncul sebagai bagian terpenting dari pergerakan ini. Artikel yang dikutip oleh Trump menyebutkan 8 kemenangan dalam 7 tahun di Amerika Latin dan menunjukkan negara-negara yang telah mengganti pemerintahan kiri dengan kepemimpinan tengah kanan atau yang sejalan dengan agenda konservatif. Pesan ini langsung ditujukan kepada pemerintahan Lula karena membuat Brasil keluar dari zona nyaman. Ini bukan lagi sekedar persaingan internal antara PT dan oposisi. Pemilu Brasil mulai diamati dari luar sebagai bagian dari perubahan regional melawan kelompok kiri. Disinilah USAID berperan. Setelah Trump memangkas anggaran lembaga tersebut dan mengambil alih program bantuan luar negeri, kelompok kiri kehilangan basis dukungan simbolis dan operasional yang selalu dikritik oleh kaum konservatif. Pemotongan tersebut mengeringkan sebagian ekosistem internasional yang selama ini mendukung organisasi, wacana, tekanan, dan narasi progresif. Setelah itu, rangkaian pemilu menjadi sulit bagi kubu pendukung Lula di benua ini. Di Ekuador, Daniel Noboa mengalahkan kandidat yang terkait dengan Koreismo. Di Argentina, Javier Milei memenangkan pemilu legislatif dan mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan agenda liberalnya. Di Bolivia, Rodrigo Passos naik ke tampuk kekuasaan dan mengakhiri hampir 2 dekade dominasi MAS. 2 décadas de domínio do MAS. Di Chile, José Antonio CAS mengalahkan kubu kiri dalam pemilu yang diwarnai isu keamanan, imigrasi, dan kelelahan terhadap pemerintahan Boric. Di Honduras, Nasri Asfura yang didukung oleh Trump dinyatakan sebagai pemenang setelah persaingan yang ketat. Di Kolombia, Abelardo de la Espriella mengalahkan kubu yang terkait dengan Gustavo Petro dan memperkuat satu lagi pergeseran ke kanan.
Apakah serangkaian kekalahan ini menunjukkan bahwa Brasil telah menjadi target politik utama pada tahun 2026? Lula tahu bahwa jika Brasil jatuh, kiri yang di beberapa negara sebuah kemampuan bukan kiri, seperti mayoritas kemampuan tidak ada hubungannya lagi dengan perubahan, meninggalkan kiri. Kemampuan kiri akan menjadi gempa politik. Negara paling penting di Amerika Latin berubah menjadi ujian akhir dari perubahan ini. Reaksi Lula menunjukkan ketidaknyamanannya. Selama pertemuan G7, dia mengatakan bahwa Trump seharusnya tidak ikut campur dalam pemilu Brasil. Tetapi dia juga mengakui bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memiliki preferensi politik. Pernyataan Lula berusaha menetapkan batas, tetapi pada akhirnya justru menegaskan bahwa Trump sudah terlibat dalam perdebatan. Brasil telah masuk dalam radar Washington, dan sekarang setiap gerakan di Brasilia mulai mendapat perhatian internasional. Situasinya menjadi semakin sensitif karena pemerintahan Trump tidak hanya memperlakukan Brasil di ranah pemilu saja. Sesi 301 yang digunakan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat membuka front ekonomi terhadap praktik-praktik Brasil yang dianggap tidak adil. Penyelidikan tersebut menyebutkan perdagangan digital, layanan pembayaran elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberantasan korupsi, akses ke pasar etanol, dan penggundulan hutan ilegal. Juga disebutkan adanya perintah pengadilan rahasia terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat untuk penghapusan kontrak, konten politik, dan penangguhan akun. Usulan tarif 25% atas produk Brasil membuat para eksportir, perusahaan, dan konsumen waspada. Audiensi publik dijadwalkan pada 6 Juli di Washington dengan batas waktu keputusan hingga 15 Juli 2026. Sementara pemerintah Lula mencoba merespons dengan pidato tentang kedaulatan, Flavio Bolsonaro mendaftar untuk berbicara di audiensi dan meminta penangguhan tarif besar tersebut. Dia diperkirakan akan membela solusi yang dinegosiasikan tanpa menghukum masyarakat Brasil atas tindakan yang disebutkan dalam penyelidikan. Flavio Bolsonaro meminta waktu 5 menit untuk berbicara secara langsung sebagai senator dan bakal calon presiden. Dokumen yang dikirimkan oleh kantornya menyatakan bahwa dia akan menentang tarif 25%, menentang tindakan apapun terhadap PIX, dan mendukung negosiasi bilateral. Sementara pemerintah Lula tampak diam dalam sidang tersebut, Flavio mencoba mengambil peran dan mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa menghukum seluruh Brasil hanya akan membantu pemerintah itu sendiri yang dituduh menciptakan masalah tersebut. Argumen Flavio berdampak karena memisahkan bangsa Brasil dari pemerintah Lula. Dia berusaha menunjukkan bahwa para produsen, eksportir, pekerja, dan konsumen tidak bisa menanggung akibat dari keputusan politik, yudisial, dan regulasi yang dibuat di Brasilia. Tuntutan atas kebebasan berekspresi terasa semakin berat. Pemerintahan Trump menuduh Brasil memberlakukan perintah rahasia terhadap platform-platform Amerika Serikat, memaksa penghapusan konten politik dan penangguhan akun, termasuk milik warga yang tinggal di Amerika Serikat. Di lingkungan seperti inilah, Gilmar Mendes juga masuk dalam pemberitaan. Ketika ditanya tentang kemungkinan menjadi target Undang-Undang Magnitsky, dia mengatakan bahwa dia sempat khawatir dengan rekening bank yang dimilikinya di Portugal. Meskipun begitu, dia tetap menyimpan uangnya di luar negeri dengan alasan bahwa dia berlibur di sana. Pernyataannya itu menuai kritik karena sementara warga Brasil biasa menderita akibat pajak, inflasi, ketidakamanan, dan birokrasi, Hakim Agung itu justru mengakui kekhawatiran atas asetnya di luar Brasil terkait dengan undang-undang sanksi asing. Undang-undang Magnitsky menakutkan karena menargetkan individu, bukan hanya pemerintah. Undang-undang itu dapat menyebabkan pemblokiran keuangan, pembatasan visa, dan kesulitan untuk beroperasi dengan sistem yang terhubung ke Amerika Serikat. Tekanan internasional tidak lagi menjadi wacana abstrak. Pemerintah Lula berusaha mengubah semua tekanan eksternal menjadi serangan terhadap kedaulatan. Namun, krisis ini berasal dari masalah internal yang tidak bisa disembunyikan oleh Brasilia. Sensor, ketidakpastian hukum, politisasi lembaga-lembaga, kecurigaan terhadap lingkungan pemilu, dan kelelahan ekonomi. Trump hanya menyoroti luka yang sudah terbuka. Tuntutan untuk pemilu yang bebas tidak muncul begitu saja. Tuntutan itu terus berkembang karena sebagian masyarakat Brasil sudah tidak lagi percaya bahwa permainan akan dijalankan secara adil untuk semua orang. Brasil sampai pada momen ini dengan oposisi yang lebih terhubung dengan Washington, dan pemerintah berusaha menahan kerusakan.
Flávio Bolsonaro tampil sebagai suara yang menentang tarif tinggi. Eduardo Bolsonaro sudah sejak lama mengungkapkan adanya penganiayaan politik di luar negeri. Dan Trump sekarang membagikan sebuah analisis yang menempatkan pemilu Brasil sebagai ujian besar persaingan tahun 2020 masuk ke dalam peta politik benua. Kiri Amerika Latin mengalami serangkaian kekalahan karena kehilangan narasi tentang stabilitas. Keamanan, korupsi, sensor, ekonomi yang macet, dan ketakutan terhadap kejahatan terorganisir telah menjatuhkan pemerintahan dan calon-calon. Trump memahami perasaan ini dan mulai bertindak atas dasar itu. Pemotongan dana USAID menjadi simbol perubahan ini. Lebih sedikit uang untuk struktur internasional yang dipandang oleh pihak kanan sebagai lengan ideologis. Dan lebih banyak tekanan langsung terhadap pemerintah yang dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Brasil sekarang muncul sebagai sorotan berikutnya. Jika Lula mencoba memperlakukan pemilu sebagai urusan tertutup di dalam Brasilia, dia akan menghadapi tuntutan eksternal untuk transparansi. Jika Mahkamah Agung tetap berada di pusat politik, mereka akan menghadapi lebih banyak tekanan terkait kebebasan berekspresi dan proses hukum yang semestinya. Trump memicu kepanikan karena dia menyentuh titik yang paling sensitif, pemilihan yang bebas. Ungkapan itu tampak sederhana, tapi membawa pertanyaan besar untuk tahun 2026. Apakah Brasil akan memiliki persaingan dengan kesetaraan nyata, kebebasan berbicara, kepastian hukum, dan kepercayaan publik? Atau apakah negara terbesar di Amerika Latin akan memasuki pemilu di bawah kecurigaan, disertai sensor, tarif, sanksi, dan tekanan internasional yang semuanya terjadi bersamaan di pintu Brasilia? Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah membantu Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.